Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Tetap semangat, tetap bergairah di dalam menunggu waktu Tuhan. Pasti ada kejutan-kejutan yang luar biasa kalau kita berjalan bersama Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan, ya apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan berikan bagi kita yang sangat dikasihinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh berhimpun kembali. Kami boleh melihat kuasa kasih-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Engkau beracara dan berbicara di tengah-tengah umat-Mu. Kami mau belajar akan sabda-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari urapi setiap kami dimanapun anak-anak-Mu berada. Sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Saudara, pada sore hari ini kita akan mau belajar, yaitu melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Karena keputusan itu setiap hari Anda dan saya akan ambil. Begitu Anda bangun tidur, Anda sudah harus ambil keputusan. Kita mau mandi dulu, atau bikin sarapan dulu, atau kita mau melakukan hal-hal yang lain. Jadi semuanya itu harus ada pilihan-pilihan. Saudara, apa itu keputusan? Keputusan adalah suatu tindakan, kehendak, dan selalu dipengaruhi oleh pikiran atau emosi, atau kedua-duanya. Ya, oleh karena itu saudara, keputusan yang kita ambil mencerminkan keinginan hati kita. Mari kita baca bersama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Daud, ya, bahwa dia memilih jalan kebenaran dan jalan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan dan menempatkan hukum-hukum Tuhan di hadapannya. Ya, biarlah kita juga mau seperti Daud meletakkan semua kebenaran firman Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan di dalam setiap langkah kaki kita. Saudara, seorang bernama Albert Camus, dia adalah seorang penulis dan filosof dari Prancis mengatakan, kehidupan ini adalah gabungan dari semua pilihan Anda. Jadi hidup ini adalah sebuah keputusan dari apa yang sudah kita pilih. Apa yang kita lakukan hari ini adalah keseluruhan hidup dibentuk melalui pilihan-pilihan yang kita ambil dari waktu ke waktu. Ya, saudara. Oleh karena itu sikap kita di dalam memutuskan suatu pilihan ikut membentuk keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita kelak. Ya, kita belajar semua, saudara sudah tahu cerita daripada Ruth. Ruth diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang sulit, yaitu di mana Naomi mendesak Ruth dan Orpa untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing karena suami mereka berdua sudah meninggal. Ya, tetapi Ruth memutuskan untuk tetap menyertai Naomi. Sungguh suatu keputusan yang tidak main-main. Ya, melalui keputusan itu Tuhan mengubah dan mengarahkan jalan hidupnya sampai akhirnya ia bertemu dengan Boaz. Bahkan keturunannya sebagai leluhur dari Kristus, Ruth telah mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana dengan kita? Saya percaya kalau Ruth mengambil keputusan yang tepat, pasti dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, dia tahu bersekutu. Oleh karena itu ada suatu hikmat, dia mengambil satu keputusan yang benar. Mengapa kita perlu melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan kita? Mari kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, banyak rancangan di hati manusia, tetapi semua keputusan ada di dalam tangan Tuhan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita ini manusia yang terbatas. Kita ini manusia yang lemah. Ya, sedangkan Tuhan tidak terbatas dan kuasanya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar akan 3 hal di sini. Yang pertama, tidak ada manusia yang tahu akan terjadi hal-hal di kemudian hari. Seperti apa yang ada saat ini, yaitu COVID-19 ini ya saudara. Oleh karena itu kita butuh Tuhan. Ya, apa yang terjadi pada hari esok, tidak ada satupun yang tahu. Ya, demikian juga dengan Raja Yosafat.
Apa yang dialami oleh Raja Yosafat? Mari kita lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yehuda, saudara, adalah umat yang dipilih, ya, yang di bawah pemerintahan daripada Yosafat. Bukan yang dipilih, tetapi Yosafat itu memerintah, ya, kepada umatnya, yaitu seluruh orang Yehuda, ya, untuk berdoa dan berpuasa karena dia harus mengalami tantangan, persoalan, peperangan, dan untuk memilih berbagai macam strategi dia tidak tahu. Oleh karena itu dia mencari Tuhan di dalam ketakutannya. Ya, kita mau lihat di dalam ayat yang ke-6 dan sampai ke-13. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Ya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia takut menghadapi laskar yang besar. Oleh karena itu semuanya diajak berdoa dan berpuasa, saudara. Dan berseru kepada Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi laskar yang besar ini? Dan kita akan melihat jawabannya, saudara. Pada saat Yosafat dengan bangsa Yehuda mencari Tuhan, apa yang terjadi? Kita baca ayat 15 sampai ke 18. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun bersujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana pada waktu Raja Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda berdoa dan berpuasa, ada tuntunan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pengarahan daripada Tuhan. Dan dikatakan, jangan kamu takut, Tuhan yang berperang, aku yang berperang. Ya saudara, dan pada waktu Yosafat mendapatkan jawaban daripada Tuhan, dia merendahkan dirinya, dia mengalami satu pengalaman pribadi bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan apabila kita berseru kepada Tuhan. Jadi Yosafat tahu kepada siapa dia berseru. Dia berseru kepada juru selamat yang luar biasa.
Kita berharap juga demikian kita semuanya untuk menghadapi sekeliling kita. Mungkin kita dalam keadaan panik dan ketakutan. Situasi ekonomi, situasi penyakit bermacam-macam. Laskar yang besar seluruh dunia. Tapi mari kita mau berdoa dan berpuasa. Dan kita boleh melihat kuasa Tuhan akan menjawab doa-doa kita, saudara. Jangan takut, Tuhan yang berperang. Karena kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Ya, yang kedua, mengambil keputusan adalah suatu tindakan, bukan emosi atau perasaan. Ya, karena kita setiap hari diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Dan Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada kita untuk memilih dan mengambil keputusan. Pilih yang positif atau pilih yang negatif. Tapi mari kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, di sini ya ada suatu pilihan ya yang Tuhan katakan bahwa aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Pada hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Saudara mau pilih yang mana? Ya, berkat atau kutuk? Pilihlah kehidupan supaya kita hidup di dalam saat-saat yang seperti ini. Jangan kita putus asa. Karena banyak saya mendengar berita-berita orang yang mengambil keputusan putus asa dan bunuh diri. Karena dalam ketakutannya untuk menghadapi apa yang saat ini terjadi. Tapi firman-Nya mengatakan, pilihlah kehidupan, maka kita akan hidup. Oleh karena itu saudara, milikilah iman percaya kepada Tuhan. Ya, jangan kita salah mengambil keputusan. Tuhan sudah memberkati. Jadi jelas bahwa saudara dan saya mempunyai pilihan, putuskanlah sesuatu yang baik. Putuskanlah sesuatu yang positif. Ya, saudara. Di sini kita bisa melihat bagaimana Billy Graham, ya, dia sukses untuk mencapai banyak-banyak jiwa di dalam pelayanannya. Ia menyadari betapa pentingnya untuk membawa orang kepada satu pertobatan dan keselamatan. Ya saudara, dengan jalan apa saudara? Dengan jalan mengajarkan agar setiap orang mengerti pentingnya untuk dapat mengambil keputusan. Ya, karena banyak orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Bingung pada waktu diperhadapkan dengan masalah. Pada waktu diperhadapkan pilih jurusan mana untuk sekolah. Pilih jurusan kemana untuk memulai bisnisnya. Bisnis yang baik itu bagaimana? Untuk memilih siapa pasangan hidupnya. Jadi semuanya itu kabur. Tapi kita yang di dalam Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, yang ketiga, percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita kalau saudara dan saya melibatkan Tuhan dalam segala keputusan. Ya, saudara, kita menyembah Tuhan yang luar biasa. Dan di sini kita bisa melihat, saudara, cerita daripada siapa Salomo. Kita mau belajar dari Raja Salomo, saudara. Ya, saudara bisa baca di rumah di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 9 atau Raja-Raja 3 semuanya saudara boleh baca. Ya. Dan bagaimana tindakan Salomo dalam mengadili perkara yang sulit. Ya, saudara tahu ceritanya ada 2 wanita yang dua-duanya melahirkan anak. Tetapi salah seorang bayinya itu mati karena tertindih oleh ibunya pada waktu tidur. Ya, bagaimana Salomo akan menyelesaikan masalah ini? Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 19 sampai 22. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi
Ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di hadapan raja. Saudara, kita bisa melihat bahwa situasi masalah itu sangat membingungkan. Masing-masing mengatakan bahwa bayi yang hidup itu adalah miliknya. Dan bagaimana Salomo bisa memutuskan yang tepat, benar, dan tidak salah, saudara. Kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 27. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawanyalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Saudara, luar biasa. Begitu tepat dan bijaksananya Raja Salomo mengambil keputusan. Dia katakan, ambil pedang, bunuh bayi itu menjadi 2, berikan separuh-separuh. Tetapi sebagai seorang ibu yang sejati, bagaimana kita bisa melihat anak kita dibunuh? Oleh karena itu dengan pengorbanannya dia katakan, berikanlah bayi itu kepada dia. Janganlah bayi itu dibunuh. Saudara, Raja Salomo langsung tahu bahwa inilah ibu yang sejati, inilah ibu yang benar bagi bayi itu. Saudara, kita tahu bagaimana Raja Salomo bisa memiliki hikmat yang luar biasa. Karena dia sudah berdoa, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta apa yang lain selain hanya hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah apa yang diminta oleh Raja Salomo, demikian juga saudara dan saya mohon kepada Tuhan supaya kita diberi roh hikmat dan kebijaksanaan. Ya saudara, keputusan yang sangat tepat. Bagaimana saudara dengan semuanya yang terjadi saat ini? Kita percaya Tuhan pasti menyertai di dalam Anda dan saya menghadapi hari-hari di sekeliling kita yang begitu Anda takuti atau kita takuti. Saudara, oleh karena itu mari kita mau tetap belajar bagaimana kita harus mengambil keputusan dan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, saudara. Apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau mengambil keputusan? Yang pertama, jangan lupa berdoa dan selalu mohon tuntunan Tuhan seperti Raja Salomo. Ya, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, manusia rohani kita bangkitkan bersekutu bersama Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang ya yang hidupnya berkenan. Apakah saudara dan saya sudah berkenan kepada Tuhan? Itu kuncinya. Ya, mari saudara, dekati Tuhan. Yang kedua, jangan emosi dan terburu-buru. Karena keputusan yang buru-buru biasanya akan terjadi salah. Karena terdesak, kepepet, panik. Terutama di dalam situasi yang mendunia saat ini. Mungkin kita lagi panik, kepepet, pekerjaan tidak ada, keuangan tidak mempunyai. Kemudian kita mulai mencoba untuk mencari pinjaman dengan cara jalan apa saja. Ya saudara, dengan bunga bank yang tinggi, dengan pinjaman dari orang lain yang tinggi, semuanya itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Ya, kuasai diri saudara, supaya Anda bisa berdoa dan tuntunan Roh Kudus, supaya Anda dan saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, jangan mudah terpengaruh dari omongan orang, dari keputusan orang lain. Ya, keputusan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu-satunya biarlah keputusan dari tuntunan Tuhan yang mengurapi Anda dan saya.
sehingga semuanya itu benar adanya. Yang keempat, belajar pikirkan hal-hal yang positif. Libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Jangan berpikir pendek dan negatif. Ya saudara, banyak. Mengapa kita berpikiran pendek? Mengapa kita berpikir negatif? Karena kita kurang bersekutu dengan Tuhan. Karena kita kurang berdoa. Ya, berikan waktu kepada Tuhan untuk Anda bisa berdoa. Ya, supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Saudara, kita bisa baca dari cerita dalam Alkitab mengenai pilihan daripada Lot. Pada waktu Abraham dan Lot harus memilih ya di daerah mana mereka tinggal. Saya tidak tahu keberadaan Anda, mungkin ada sesuatu yang harus Anda pilih saat ini. Satu lagi saya katakan, berkali-kali libatkan Tuhan dalam segala keputusan. Saudara, apabila Anda pernah mengambil keputusan yang salah, datanglah kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan ya untuk memulihkan keberadaan kita dan kita mengalami satu hidup yang baru. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saudara dan saya bayangkan, itu yang Tuhan akan berikan. Karena Tuhan setia akan janjinya. Saudara, ada sebuah tempat yang terkenal di Filipina, yaitu disebut Smoky Mountain. Apa artinya saudara Smoky Mountain ini? Ini adalah gunung sampah. Tempat itu terdiri dari tumpukan-tumpukan sampah. Setiap hari truk-truk datang membawa sampah di situ. Dan di sekitar itu ada 15.000 orang yang tinggal. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar saudara. Ya, dan keluarganya semua makan juga di situ. Minum airnya juga tidak bersih. Jadi udara di sana sangat berpolusi. Dipenuhi dengan bau yang busuk yang sangat menyengat. Tapi mereka suka sekali tinggal di situ. Ya, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membersihkan dan menyingkirkan tempat itu. Dibangunlah sebuah rumah, saudara, suatu gedung, ya, untuk mereka bisa tinggal 15.000 orang dan juga suatu bangunan untuk mereka bisa berusaha. Saudara tahu, untuk menggusur daripada gunung itu membutuhkan biaya yang besar, 6,5 miliar. Tapi mereka tetap tidak mau bergeming. Mereka suka tinggal di situ. Ya, saudara, mereka tidak tahu bahwa pengorbanan mereka dengan uang yang mereka dapatkan itu mempengaruhi kesehatan keluarga dan anak-anak. Saudara, mengapa? Karena di situ mendapatkan penghasilan yang tinggi daripada sampah-sampah itu. Ya, setiap hari mereka mendapatkan $11. Tiap hari mereka naik ke gunung mencari barang-barang apa yang bisa mereka jual. Ya saudara, padahal pada tahun 1995 itu upah sehari itu hanya sebatas $6. Lah mereka upahnya $11, bayangkan saudara. Jadi mereka sangat suka tinggal di sana dan mereka tidak mau pindah. Ya, jadi sedemikian dikatakan susahnya berpisah dengan tumpukan sampah. Akhirnya pemerintah mendatangkan polisi untuk menggusur mereka, untuk memindahkan mereka. Akhirnya terjadi satu peperangan di mana mereka melempari batu dan terjadi peperangan dan banyak korban yang terjadi dan sedemikian rupa saudara banyak korban jiwa juga. Ya, mengapa mereka tidak mau saudara? Mengapa mereka tidak mau pindah dari situ? Jawabannya cuma satu, ya, karena mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi. Mereka merasakan hidupnya dipenuhi dengan luar biasa. Saudara, tanpa sadar mereka sudah mengorbankan keluarga-keluarganya. Ya. Di sini kita bisa melihat saudara, banyak di antara kita hidup yang bergelimang dengan semua apapun yang berbau busuk. Dosa mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Dosa sudah membawa kita tercemar. Ya, dan kita terlibat di dalam kejahatan. Tetapi kita tetap mentolerirnya. Saudara, mengapa? Karena kita sudah biasa menikmati kejahatan itu. Ya, daging kita sudah melekat. Karena itu apalagi kalau menghasilkan duit yang besar.
Kita tidak mau pisah daripada duit itu. Saudara, demikian keadaan mereka itu puas dengan keberadaan hidup bergelimang dengan dosa. Ya, tidak peduli apapun yang mempengaruhi daripada keluarga, kesehatan, mereka semuanya tidak peduli. Ya, saudara, mari kita tetap mau berdiri di atas firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dosa, ya, merupakan satu persahabatan dengan dosa, hidup di dunia dengan segala atraksi-atraksi dunia yang glamor, itu merupakan satu permusuhan dengan Tuhan. Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Firman Tuhan yang berbicara. Oleh karena itu saudara, bukan suatu kebetulan. Melalui keberadaan kita saat ini yang mendunia adalah panggilan Tuhan bagi kita. Ya, ambillah sebuah keputusan saudara. Keputusan yang tepat dan benar. Libatkan Tuhan, bertindak dengan kedaulatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Langit dan bumi sudah di bawah kedaulatan Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan di dalam saat-saat yang sulit. Di dalam saat-saat mungkin saudara takut, panik, semuanya itu. Percayalah, ada mujizat, ada pertolongan, ada perlindungan, dan ada jalan keluar. Luar biasa. Ketika kita membuat sebuah keputusan yang salah, saudara, jangan terpuruk dalam penyesalan. Tetapi mohonlah anugerahnya supaya kita diberikan kesempatan untuk mengalami pemulihan. Ya, saudara sebagai orang percaya, keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi yang mendunia saat ini, libatkan Tuhan. Ya, untuk mengambil keputusan yang benar, tepat, dan bijaksana. Maka Tuhan Bapa yang setia akan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Ya, saudara, ada seorang yang bernama Edwin Louis Cole berkata, sekali Anda membuat suatu pilihan, Anda menjadi hamba dari pilihan tersebut. Ya, saudara, kita akan mempunyai hari depan yang penuh harapan kalau kita ikut campurkan Tuhan dalam segala keputusan. Sebab Tuhan mengetahui rancangan yang indah bagi Anda dan saya di kemudian hari. Bagi umatnya yang sangat mengasihi Dia. Apakah Anda akan membuat keputusan hari ini? Atau Anda belum mampu untuk mengambil keputusan? Mari carilah pengarahan di dalam firman Tuhan. Legakan diri dalam kedamaian yang hanya tersedia di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah berdoa, bersekutu dengan Dia. Ya, mari kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu ini, saudara. Lagu ini benar-benar powerful yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Sehingga kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh. Mari bersama-sama saudara, kita menyembah bersama saya. Dan biarlah lagu ini menjadi doa bagi kita semuanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di jalan
Apakah saudara selalu membaca firman setiap hari? Karena itu yang akan membawa terang kasih Kristus menyinari di sepanjang jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kita sudah belajar hari ini. Bagaimana Engkau menuntut kami agar kami mampu untuk membuat satu keputusan. Bapa, apa yang Engkau berikan kepada Raja Salomo, berikan juga kepada umat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami berani untuk mengambil satu keputusan. Dan keputusan yang benar bersama dengan Engkau. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat. Keadaan situasi di sekeliling kita ini Bapa. Apa saja yang harus kita ambil satu pilihan. Keputusan setiap hari. Biarlah itu semua Engkau yang menuntun. Sehingga kami tidak salah di dalam kami melangkah. Karena firman-Mu adalah pelita bagi jalan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengar dari semua apa yang Kau ajarkan. Dan kami mau belajar mengambil satu keputusan bersama dengan Engkau. Melibatkan Engkau di dalam semua pilihan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Belajar untuk mengambil keputusan yang benar. Pasti perjalanan hidup saudara dan saya tidak akan menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Haleluya. Amin.